Hai. Setelah kita belajar tentang teori warna atau color theory yang udah aku post dua bulan lalu, dan kali ini kita akan belajar tentang teori shading dan lightning. Ya biar bikin gambaran kalian bagus. Jadi kita bermula dari bentuk dasar dulu, yaitu bola. Ini merupakan bentuk sederhananya sebelum kalian berikan shading pada gambaran kalian ya. Lalu selanjutnya kalian nggak usah ragu-ragu buat hitamkan semuanya saja ya. BTW di sini aku pakai opacity-nya ke 50. Dan seret. Lalu selanjutnya kalian tentukan arah cahayanya datang dari mana. Semisalnya aku pengen cahaya mataharinya itu datang dari kanan atas, maka bagian bola yang terkena cahaya akan kita hapus. Kayak gini. Nah, karena cahaya yang datang dari atas membuat bola yang kita gambar ini jadi ada bayangan di sebelah kirinya ya. Dan warna itu terlihat lebih gelap. Jadi, hilangkan saja. Oke, bentar. Di sini kita belajar dulu ya. For your information, bola yang tidak terkena cahaya ini namanya form shadow. Dan form shadow ini tepiannya halus ya. Yang secara otomatis kita harus menghaluskannya karena ada transisi dari permukaan bola. Berbanding balik dengan sebuah bangunan kotak ya, karena dia itu permukaannya kasar, alias berbentuk melekuk-lekuk hingga ada ketajaman seperti pinggiran kotak ini nih. Jadi tidak ada yang namanya form shadow. Sementara bayangan ini namanya cast shadow. Kalau cast shadow ini keras ya, jadi nggak usah di blur atau dihaluskan, karena cast shadow ini muncul jika ada benda yang terhalang oleh cahaya matahari. Tetapi, kalau kalian pengen ada kesan dramatisnya di sebuah gambaran, kalian bisa hapus bagian ujungnya aja kayak gini. Kemudian, cahaya yang muncul melewati bola, lalu mengenai lantai dan boom, akan menghasilkan pantulan warna yang disebut reflected light. Reflected light ini mengikuti warna lantai. Jadi kalau warna lantainya abu, ya pantulannya abu. Kalau biru, ya pantulannya juga biru, menyesuaikan aja ya. Kemudian, cahaya yang mengenai bola biasanya selain menghasilkan form shadow akan menghasilkan subsurface scattering atau SSS. SSS ini terjadi ketika cahaya matahari mengenai kulit kita dan mengeluarkan cahaya orange. Ini kalau mengenai kulit kita aja ya, kalau mengenai benda lain nggak bakal ada. BTW ini aku opacity-nya 35%. Kulit kita itu bisa dibilang tipis ya. Jadi kalau ada cahaya matahari yang mengenai kulit kita yang tipis, ngebuat cahaya matahari itu mengenai darah yang ada di tubuh kita dan keluar menjadi warna orange. Fenomena ini terjadi kalau kalian terkena senter atau cahaya matahari yang suhunya tinggi. Karena ini di rumah aku kan lagi mendung ya, jadi ya aku pakai senter. Dan terakhir yaitu kasih highlight di sini. Udah sih segitu doang. Teori ini biasanya digunain pas di bagian kulit aja. Kalau bagian baju dan rambut itu agak jarang. Tapi masih ada kok seniman di luar sana yang pakai teori ini. Warna orange untuk menggambarkan latar belakang suasana kalian yang lagi dingin. Kalau coklat itu hangat. Jadi menyesuaikan aja dengan gambaran yang kalian gambari itu suasananya lagi dingin atau hangat. Dan juga kalau mau shading kulit pakai teori ini tinggal ulangi aja. Kayak diginiin, habis itu diginiin lagi, udah deh. Ada beberapa contoh gambar aku yang pakai ini. Ya, ini lumayan ngebikin gambaran aku makin ya. Udah gini dulu ya. Aduh capek banget anjir, nyipingmu dari tadi, Cok. 4 menit lagi.